uji korelasi. Apakah uji pengaruh? Apakah uji beda? Itu uji statistiknya macam-macam. Uji korelasi mau pakai yang mana? Dilihat dulu datanya, normalitas datanya bagaimana. Kalau datanya normal, apa yang digunakan? Kalau datanya tidak normal, apa yang digunakan? Semua ada peluangnya, semua ada solusinya. Jadi ibaratnya kita punya pisau, ya pisau yang ujungnya lancip atau yang ujungnya tumpul, ujungnya membulat atau yang runcing, yang tajam, yang setengah tajam, yang kuat besar, apa yang tipis kecil, pipih. Ya, semua kita perlukan, tergantung ya tujuannya apa. Kalau kita mau motong daging, tentu kita perlukan pisau yang besar, tajam, besar, ya, sehingga lebih kuat ya, yang dipotong. Tapi kalau kita mau ngiris bawang, yang butuh tipis-tipis, ya, tentu yang kita butuhkan pisau yang tipis, yang pipih, sehingga kita bisa menghasilkan irisan-irisan yang tipis. Jangan pakai pisau daging, nanti tuh tebel-tebel irisan. Demikian juga statistik, tergantung tujuannya kita mau menguji apanya, uji pengaruhnya, uji beda, atau uji hubungan. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu memerlukan biostatistik. Nah, itu ya Bu ya, jadi gambar ini, diagram ini menggambarkan atau mendeskripsikan tentang di saat kapan biostatistik itu diperlukan dalam suatu proses penelitian. Kemudian ini adalah jenis-jenis statistik. Ada statistik deskriptif, ada statistik induktif atau inferensial, ada statistik parametrik, dan ada non-parametrik. Ya. Kalau statistik deskriptif ini tugasnya atau fungsinya itu mempelajari tata cara pengumpulan data, pencatatannya, penyusunannya, dan penyajian data penelitian dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik. Nah, ini statistik deskriptif. Jadi tugasnya memang menggambarkan. Sehingga yang dilakukan di dalam statistik deskriptif ini adalah mengumpulkan data, mencatat, menyusun, dan menyajikan data penelitian dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik. Kemudian ada yang disebut statistik induktif atau inferensial. Ini bertugas mempelajari tata cara penarikan kesimpulan tentang keseluruhan populasi berdasarkan data hasil penelitian pada sampel. Jadi tadi saya sampaikan, penelitian, objek penelitian Bapak Ibu itu nanti adalah sebuah populasi. Ya. Tetapi populasi ini tidak mungkin kita ambil datanya semua, karena terlalu banyak. Sehingga kita menentukan sampel. Sampel itu kan contoh, perwakilan, representasi dari populasi. Nah, supaya mendapatkan sampel yang betul-betul mewakili seluruh karakteristik populasi, maka menarik sampelnya, menghitung besar sampel dan menarik sampelnya atau teknik samplingnya menggunakan statistik induktif. Supaya ya, sampel yang kita dapatkan memang betul-betul mewakili populasi. Nah, itu ya fungsi atau tugasnya statistik induktif. Kemudian statistik parametrik. Pada suatu populasi yang distribusinya normal. Distribusi normal itu kalau kita gambarkan dalam grafik itu bentuknya seperti bukit. Ya, bukit gitu ya. Bukitnya normal, bukitnya lurus begini. Tidak mencong ke kiri, tidak mencong ke kanan. Ya, itu artinya gambaran dari populasi yang distribusinya normal. Ketika populasi kita itu distribusinya normal, maka yang berlaku dalam penelitiannya adalah dengan data yang terukur.
mengukur ya measurement data dengan skala interval atau skala rasio. Ya. Jadi statistik parametrik digunakan distribusinya normal. Ya. Sedangkan statistik non parametrik digunakan pada populasi yang distribusinya normal, ya, berlaku dalam ya berlaku dalam data yang pencacahannya atau enumeration datanya berskala nominal atau ordinal. Ya, kalau parametrik tadi interval dan rasio ya. Kalau non parametrik itu nominal dan ordinal. Dan sampelnya kecil. Nah, ini jadi apa? Clue yang harus diingat ya, Bu. Supaya Bapak Ibu nanti kalau deskriptif dan induktif ini kan sebelum kita menganalisa satu data ya, data yang kita peroleh ini kan di deskriptif dan induktif ini kita baru mengumpulkan data. Setelah data terkumpul mau diapain nih gitu ya. Dianalisanya pakai apa? Nah, ini baru main di parametrik dan non parametrik. Tinggal dilihat Bapak Ibu ya. Datanya Bapak Ibu ini distribusinya normal atau enggak? Oh, normal. Skalanya apa? Interval, rasio, nominal atau ordinal. Kalau interval dan atau rasio sampelnya besar, maka pakai parametrik. Kalau skalanya nominal dan atau ordinal dan jumlah sampelnya kecil, maka menggunakan non parametrik. Ya, itu tadi jenis-jenis statistik dan kapan atau bagaimana digunakan. Di dalam statistik deskriptif, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan atau menghitung. Yang pertama, nilai-nilai tendensi pusat seperti mean. Mean itu rata-rata. Median itu nilai tengah. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Mungkin ketika SMA dulu kita sudah belajar itu ya, mean itu apa, median itu apa, modus itu apa, dan bagaimana menghitungnya. Kemudian di statistik deskriptif juga kita mengukur nilai fraktil. Apa itu nilai fraktil? Nilai fraktil adalah nilai yang sedemikian rupa sehingga memisahkan nilai-nilai tersebut menjadi 4 bagian. Disebut kuartil. Kalau kita pisahkan menjadi 10 bagian namanya desil. Dan kalau kita pisahkan menjadi 100 bagian namanya persentil. Nah, ini namanya pengukuran nilai fraktil. Jadi bisa kuartil itu menjadi 4 bagian, bisa desil itu 10 bagian, dan bisa persentil itu 100 bagian. Pengukuran nilai dispersi ini adalah pengukuran penyebaran nilai-nilai pengamatan di sekitar tendensi pusatnya. Nah, ada beberapa macam teknik pengukuran dispersi. Ada range atau interval, ada deviasi kuartil, ada mean deviation atau deviasi rata-rata ya. Mean deviation itu deviasi rata-rata, ada deviasi standar deviasi, ada varians, ada koefisien varians. Nanti masing-masing kita akan belajar bagaimana menghitungnya, ada rumusnya, ada contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pengukuran skewness. Ya, ini mengukur atau menentukan keruncingan dari tadi yang saya bilang distribusi normal itu kalau bentuknya seperti bukit ya, seperti bukit normal. Ya, bukit tuh. Ya. Yang disebut skewness itu kemiringan. Bisa jadi bukitnya tadi miring ke kiri atau miring ke kanan, benjol ke kiri, benjol ke kanan, itu skewness. Skewness bisa dilihat dari nilai min-nya, mediannya, dan modus. Apakah sama besar atau besar sebelah. Ini akan menentukan apakah kurvanya nanti simetris atau tidak simetris.
apakah kurvanya nanti runcing ya atau tidak runcing. Ya, ini semua disebut pengukuran skewness. Yang tadi semuanya kita dapatkan dalam statistik deskriptif. Ya. Apa yang kita dapatkan dalam statistik induktif? Ya, tadi yang kedua, kalau yang pertama tadi kan untuk apa, Bapak Ibu? Kalau statistik deskriptif Untuk menggambarkan itu. ya, untuk menyajikan data, mengumpulkan data, mencatat, menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik. Nah, kalau sudah induktif, maka untuk menentukan apakah sampel, itu penarikan sampel ya, supaya sampel kita menggambarkan atau mewakili populasi, ya, mampu terlihat mewakili ya, representatif. Penarikan kesimpulan pada statistik induktif ini adalah generalisasi dari populasi berdasarkan data sampel. Ya, penarikan sampel harus dilakukan dengan benar supaya sampel yang representatif atau benar-benar mewakili. Pendugaan harga parameter dan pengujian hipotesis tersebut dilakukan berdasarkan teori-teori probabilitas, teori kemungkinan, teori peluang, yang mendasarkan pada taraf kepercayaan atau confidence level. Ya, nanti dalam satu penelitian Bapak Ibu sering dapatkan P value sama dengan 0,00 berapa. Ya, dikatakan berhubungan, berpengaruh, ada perbedaan itu kalau P value-nya kurang dari 0,05. Ya. Kalau P value yang Bapak Ibu dapatkan nanti berdasarkan uji statistik lebih dari 0,05, maka jawaban dari hipotesanya yang terjadi atau yang kita dapatkan adalah tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Ya, ini namanya P value, ini namanya taraf signifikansi atau confidence level. Ini manfaat atau kegunaan statistik tadi ya, bisa menentukan sampel penelitian untuk mengembangkan alat pengambilan data instrumen yang tadi saya sampaikan, mengembangkan alat instrumen, alat pengambilan data, pengumpulan data yang disebut instrumen, kemudian bagaimana menyajikan data, baik itu dengan tabel maupun dengan grafik, diagram, lalu menganalisa data atau menguji hipotesis dari dua kemungkinan jawaban. Ya, tidak ada hubungan dan ada hubungan. Berdasarkan uji statistik nanti kita akan dapat jawaban. Ternyata P value-nya 0,06. Kan berarti lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada hubungan. Kalau ini uji korelasi. Kalau uji pengaruh berarti tidak ada pengaruh. Kalau ini uji perbedaan, uji beda, berarti tidak ada perbedaan. Nah, seperti itu ya. Ada 4 kegunaan atau manfaat statistik. Nah, ini kerangka besarnya ya Bapak Ibu. Yang saya sampaikan tadi adalah kerangka besarnya untuk sampai nanti kita pelajari satu persatu materi saya mulai dari hari ini atau malam ini sampai dengan nanti UTS. Sampai di Pak Bambang nanti lebih kepada analisa data atau uji hipotesis ini semua. Pakai apa saja yang tadi saya ceritakan, pakai pisau yang seperti apa. Kalau datanya begini pakainya uji statistik ini, kalau datanya ini pakainya uji statistik ini, itu nanti setelah UTS bersama Pak Bambang nanti Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nanti segera bisa membayangkan dan menentukan saya mau meneliti apa sehingga statistik yang mana yang mau saya gunakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak bingung, mudah-mudahan tidak galau.
Ya. Eh, Kontrak belajar RPS sudah saya sampaikan melalui koordinator masing-masing, SIPEN masing-masing, masing-masing kelas ya, ada yang DKI, ada yang Jateng, ada yang NTT. Kemudian untuk materi silakan Bapak Ibu unduh di e-learning ya, materi dan PPT. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di RPS dan kontrak belajar saya sebutkan di situ referensi Bapak Ibu, beberapa referensi. Jadi monggo silakan bisa dibaca untuk apa ya, untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan Bapak Ibu. Di samping mungkin Bapak Ibu bisa baca atau punya buku statistik yang secara apa ya, secara fisik ya, mungkin bisa beli di Gramedia atau apa. Tapi bisa juga belajar dari e-book. Kadang-kadang pusing kalau pakai e-book tuh susah memahami gitu ya. Lebih enak baca buku fisik gitu. Ya banyak juga di Gramedia. Bisa dipilih mana yang bahasanya sederhana dan mudah dipahami, ada juga. Misalnya yang Pak Sugiono itu bahasanya sederhana, lebih mudah dipahami. Ya. Karena ternyata bahasa ini menentukan sekali ya, ya Bapak. Kalau bahasanya sulit dipahami, belum apa-apa sudah ilfil. Jadi terasa sepertinya biostatistik atau statistik itu sulit sekali karena nggak bisa memahami. Karena oleh karena itu silahkan memilih buku, banyak sekali buku-buku, isinya sama ya, isinya sama. Hanya mungkin cara pilihan kata atau bahasanya yang ada yang lebih suka yang seperti apa, ada yang lebih suka yang sederhana, yang lugas itu. Ya, maka saya tidak banyak menentukan baca yang ini. Ada beberapa alternatif, silakan dipilih mana yang sesuai yang cocok. Di samping saya sudah berusaha juga untuk membantu membuatkan ya semacam ringkesan gitu ya dalam materi kuliah dari tiap pokok bahasan yang menjadi tugas saya. Mudah-mudahan itu juga termasuk yang mudah dipahami. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya? Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita tidak di malam hari ya. Kalau malam-malam itu memang ya nggak Bapak Ibu saja, saya juga kantuk. Jadi fokusnya sudah mulai berkurang, sudah seharian capek ya. Jadi untuk memahami ini menjadi lebih sulit. Untungnya ini hari ini baru pengantar. Ya, kalau nanti kita sudah masuk pada materi, kalau malam memang lebih berat ya. Tapi karena tadi memang jadwalnya harus bertumpuk-tumpuk, berbenturan dengan banyak kegiatan lain, jadi kita gunakan malam hari. Ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Mohon izin Bu Hermin, maaf saya on cam karena nyambi Bu. Oh ya, silakan. Ibu mau tanya, untuk Ya. uji validitas dari kuesioner, itu kan katanya kan harus ada publikasi dulu nih Bu ya. Nah itu Harus untuk apa? cara uji validitas kuesioner. Nah itu Iya, yang dimaksud uji validitas kuesioner itu yang bagaimana ya Bu? Terima kasih. ya. Jadi uji validitas kuesioner. Jadi ada beberapa variabel yang instrumen atau alat pengumpul datanya itu berupa kuesioner. Misalnya variabel pengetahuan, variabel sikap, variabel tindakan, variabel motivasi, variabel niat, variabel persepsi, ya. Di mana data-data itu kita dapatkan atau kita kumpulkan dengan memberikan pertanyaan kepada responden. Daftar pertanyaan tadi kan namanya kuesioner ya. Kalau daftar pertanyaan tadi kita
berikan kepada responden untuk mengisi, namanya kuesioner. Jadi diisi sendiri sama respondennya. Tetapi kalau daftar pertanyaan tadi kita bacakan, kita tanyakan kepada responden, kemudian responden menjawab, namanya pedoman pertanyaan. Ya, jadi ada perbedaan ya. Kalau kuesioner itu kita sebar, kita bagikan ke responden, silakan diisi. Kita tidak boleh mempengaruhi ya. Kita tidak boleh mempengaruhi. Jadi murni jawabannya adalah jawaban dari responden, bukan karena kita ikut-ikut membantu menjawab. Demikian juga pedoman pertanyaan. Kalau pedoman pertanyaan itu kita menanyakan kepada responden, responden menjawab. Jawaban responden itu kita masukkan di dalam daftar jawaban, termasuk yang mana nih jawabannya. Kita kan dalam daftar pertanyaan tadi bisa jadi ada pilihan jawabannya. Yang itu kalau berupa kuesioner, maka responden membaca dan memilih jawabannya yang mana. Tapi kalau pedoman pertanyaan, berarti kan enumerator atau peneliti bertanya kepada responden. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan karies? Lalu menjawab respondennya. Oh, karies itu adalah gigi berlubang, ini gitu ya misalnya. Atau apapun jawaban. Maka kita sebagai peneliti atau enumerator akan mengklasifikasikan, oh jawaban responden yang seperti ini kita masukkan pada poin apakah A, apakah B, C, D, tergantung pilihan jawaban yang disiapkan atau disediakan. Nah, instrumen ini, baik kuesioner maupun pedoman pertanyaan, itu harus diuji validitasnya supaya jawaban yang diberikan oleh responden itu betul-betul mencerminkan kenyataan atau kondisi sebenarnya. Misalnya, kuesioner tentang pengetahuan. Pengetahuan responden tentang karies gigi. Di situ Bapak Ibu menyiapkan kuesioner dengan 10 pertanyaan misalnya. Untuk pengetahuan 10 pertanyaan. Lalu Bapak Ibu mengatakan bahwa dikatakan pengetahuannya baik kalau 80% jawaban benar. Dikatakan pengetahuannya cukup atau sedang kalau 60-79% jawaban benar. Dikatakan pengetahuannya kurang atau buruk kalau jawaban benar kurang dari 60%. Misalnya seperti itu nih. Ini saya tidak mengatakan ini rumusnya ya, misalnya. Nah, berarti kan harus kita pastikan dulu bahwa kuesioner tadi valid. Bagaimana memastikan bahwa kuesioner kita tadi valid? Ya, itu disebut uji validitas dan reliabilitas. Karena bisa jadi ya orang jawabannya salah bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia tidak tahu pertanyaannya. Dia tidak paham pertanyaannya. Atau pertanyaannya membingungkan. Sehingga jawabannya tidak mewakili apa yang sesungguhnya ada di kenyataan responden tersebut. Itu namanya bias. Hasilnya, data yang kita dapatkan tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, keadaannya sebenarnya, kan berarti data kita bias. Data kita salah. Berarti hasil penelitian kita salah nantinya. Nah, itulah diperlukan uji validitas pada instrumen, uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menjamin bahwa alat pengumpul data kita, instrumen kita itu valid untuk mengumpulkan data, supaya datanya nggak salah. Ada beberapa instrumen yang tidak perlu uji validitas. Yang mana? Ya,
instrumen yang sudah terstandar. Contohnya, lembar pemeriksaan karies. Ada DMFT, ada DEFT, ya kan Bapak Ibu. Itu kan sudah terstandar. Dimanapun, kapanpun, untuk siapapun, ya. Kalau mengukur atau menghitung DMFT itu begini-begini, hasilnya kalau sekian sampai sekian apa, kalau sekian sampai sekian apa, sekian sampai sekian apa. Itu namanya instrumen yang sudah terstandar. Nah, kalau instrumennya sudah terstandar seperti itu, tidak perlu uji validitas dan reliabilitas. Tapi kalau kuesioner, ya instrumennya adalah kuesioner, kuesionernya yang bikin siapa? Saya yang bikin, Bu. Nah, itu harus diuji. Berarti kan belum terstandar itu. Gitu. Gitu ya, Mbak Sindu? Oh, iya, Bu. Insya Allah sudah ada gambaran. Terima kasih, Bu Erni. Ya, baik. Mbak Sindu ini dulu D3-nya dari JKG Semarang ya? Oke, laras. Oh iya, kayaknya saya masih ingat kok namanya. Wajahnya yang lupa. Oke, Bu. Ya. Oke, semangat ya belajar lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada yang disampaikan, saya akan akhiri perkuliahan kita malam hari ini. Silakan di-download. Kalau ada kesulitan atau tidak berhasil, silakan disampaikan, nanti saya kirimkan. Ya, melalui Baik, Skype. Bu. Terima kasih. Terima Ya, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Selamat malam, Bu. semangat ya. Salam Ya, sehat. Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam semuanya. Saya akhiri. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.